wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Ananda dengan NIM 210320038. Saya berasal dari Universitas Mengkudu Saleh, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Baiklah, saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang mata kuliah manajemen dan risiko bisnis yang berjudul materinya itu manajemen risiko atas penanganan konflik. Yang dosen pengampunya Bapak Wahyu Isnandana Sution, SSD, MP. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko atas penanganan konflik tersebut. Nah, manajemen risiko atas penanganan konflik tersebut itu memiliki tujuan spesifik dari manajemen risiko terhadap konflik adalah untuk melengkapi manajemen dan seluruh staf organisasi untuk menjaga keselamatan mereka secara lebih baik dan untuk menjaga kebersinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif meskipun dalam situasi konflik. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran tentang kemungkinan efek timbal balik organisasi dan konflik satu sama lain, serta penilaian strategis dan proses penyesuaian terhadap perubahan situasi menjadi sangat penting. Strategi manajemen risiko atau MR itu terutama didasarkan pada 3 pendekatan, yaitu penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Secara umum, berbagai alat dan komponen dari pendekatan ini digunakan dan digabungkan untuk merumuskan strategi manajemen risiko yang efektif. Nah, dalam merumuskan strategi manajemen risiko ini yang efektif, terdapat beberapa pertanyaan dasar yang perlu dipertimbangkan, yaitu tren dan perubahan apa yang saat ini terjadi di lingkungan organisasi, dinamika konflik, perubahan regional, pelaku yang terkait, tema, dan peristiwa. Nah, apa konsekuensi dari peristiwa atau perubahan ini terhadap keselamatan staf dan pelaksanaan kegiatan atau portfolio organisasi? Apakah risiko tersebut personel dan portofolio organisasi masih dapat diterima? Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko ini? Nah, strategi ini membantu untuk mengutamakan pendekatan manajemen risiko ke dalam semua kegiatan organisasi, memberikan layanan tanpa membahayakan, akan sangat berkontribusi kepada reputasi dan citra positif organisasi. Citra positif yang dirasakan secara luas dari suatu organisasi adalah titik awal yang penting untuk mendapatkan penerimaan dari semua pemangku kepentingan, stakeholder, dan menyelaraskan berbagai kepentingan stakeholder dan pihak-pihak yang berselisih yang seringkali disebabkan oleh ketidakpercayaan dan kemarahan dari masing-masing pihak yang berselisih. Meskipun intervensi dari organisasi yang berusaha untuk netral sehubungan dengan pihak-pihak yang berkonflik menunjukkan bahwa tidak selalu berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang netral. Hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan atau mengurangi konflik. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana kegiatan organisasi dapat dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga efek negatif dari konflik dapat dihindari atau dikurangi, dan bahwa citra positif dan reputasi organisasi dan stafnya tetap dapat ditingkatkan. Nah, manajemen risiko atas konflik dalam organisasi ini adalah tugas manajemen karena terkait dengan tugas menjaga harmonisasi dalam organisasi. Namun, prinsip dan prosedur
yang dibangun dalam proses manajemen risiko organisasi harus dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh staf serta diintegrasikan ke dalam rutinitas sehari-hari sehingga manajemen risiko menjadi tanggung jawab dan kepedulian bersama yang sama di seluruh organisasi. Sebagaimana diuraikan di atas, itu pengembangan strategi manajemen risiko yang aman dan efektif hanya dapat dicapai jika mekanisme pemantauan lainnya diterapkan secara bersamaan dan diintegrasikan ke dalam siklus manajemen organisasi seperti analisis konflik di tingkat organisasi, regional, dan negara untuk membantu insan organisasi dalam memahami dan mengidentifikasi akar penyebab konflik dan konsekuensinya. Berdasarkan ini, organisasi akan lebih mampu merespon secara sensitif situasi yang ada guna menghindari konflik dan mengubahnya secara positif dengan mengembangkan hipotesis dampak yang realistis dan menerapkan langkah mitigasi risiko yang sesuai. Nah, selain itu, analisis konflik akan berkontribusi untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi kemungkinan risiko terhadap organisasi, investasi, dan tujuan keseluruhan organisasi. Hal ini akan menciptakan landasan untuk pemantauan konteks risiko berkelanjutan dan penilaian dampak risiko. Pemeriksaan atau upaya pencegahan kejadian bahaya dan penilaian dampak konflik dapat membantu manajemen dan staf untuk menyadari dan mengidentifikasi potensi risiko atas dampak konflik yang mungkin terjadi atas kegiatan mereka. Monitoring atas dampak positif dan negatif dari konflik yang mungkin terjadi atas organisasi serta konsekuensi dari konflik terhadap organisasi sangat penting untuk melakukan penyesuaian aktivitas organisasi atas dasar konteks yang berubah serta dinamika yang terjadi sebagai dampak dari konflik. Nah, prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik ini ada prinsip dasar manajemen risiko, yaitu manajemen risiko atau yang disebut dengan MR harus terintegrasi secara operasional sebagai isu lintas sektoral, yaitu dalam kegiatan rutin dan manajemen portofolio selama perencanaan serta fase pelaksanaan kegiatan organisasi pada setiap tingkatan organisasi, tingkat negara, markas dan organisasi terkait. Nah, tanggung jawab pribadi dan kelembagaan dan mandat perlu diklarifikasi dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan pengambil keputusan pada setiap tingkat. Semua tahapan proses manajemen risiko hendaknya dilaksanakan sepenuhnya secara efektif dan proaktif. Nah, dimulai dari menilai dan mengukur risiko, memantau serta mengelola dan mengurangi risiko. Nah, manajemen agar proaktif mengingatkan mengenai pentingnya dan kesiapan untuk kemungkinan terjadinya reorientasi yang fleksibel dan perencanaan ulang di tingkat strategis, personal, dan operasional. Itu hal ini karena lingkungan konflik dapat berubah dengan cepat, manajemen risiko dan sensitivitas kesadaran akan terjadinya konflik dapat saling memperkuat, baik negatif dan positif, dan perlu diperiksa saling atau silang secara holistik. Di satu sisi, sensitivitas konflik dapat meningkatkan kerentanan terhadap ancaman, dan di lain pihak sensitivitas konflik juga dapat
memberikan dan mempromosikan citra positif atas kegiatan organisasi sehingga mengurangi kerentanan terhadap risiko karena penerimaan umum di antara para pemangku kepentingan. Nah, ada juga banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen risiko. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu pola koordinasi dan pertukaran informasi yang berharga, baik yang konstruktif serta sistem manajemen risiko individu harus didasarkan pada instrumen dan mekanisme yang mapan seperti ketentuan perencanaan dan penanganan krisis, sistem informasi dan pemantauan hasil oleh unit kepatuhan dan pemilik risiko. Untuk kelengkapan pemahaman mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko, baca juga tentang komponen manajemen risiko. Itu ada komponen manajemen risiko, desain strategi manajemen risiko biasanya sangat spesifik untuk situasi atau kondisi tertentu. Oleh karena itu, tidak ada satu pendekatan yang benar untuk semua kondisi. Dalam proses pengembangan manajemen risiko yang konsisten dan efektif, hendaknya mempertimbangkan kondisi atau situasi bersifat spesifik serta mempertimbangkan hubungan yang ada antara kegiatan organisasi dan potensi konflik dalam konteks tertentu. Nah, selanjutnya komponen dasar manajemen risiko konflik ini ada analisis keamanan, penilaian dampak risiko, pemantauan konteks, pemantauan keamanan, perubahan yang relevan dan tren, pertemuan rutin, aliran informasi. Itu analisis dan monitoringnya. Dan pencegahan dan manajemennya ada gambar dan penerimaan, terus perlindungan, pencegahan. Dalam pencegahan ada daftar periksa, kebijakan keamanan, manual keamanan atau prosedur pengoperasian standar atau yang disebut dengan SOP, rencana keamanan, pelatihan manajemen risiko, keselamatan pribadi, keterampilan negosiasi, dan lain-lain. Nah, kolaborasi dengan donor lainnya, representasi diplomatik, dan lain-lain, jasa penasehat, prinsip kerja, kode etik, dan lain-lain. Nah, analisa dan monitoring itu analisis keamanannya, yaitu manajemen risiko harus menjadi strategi yang bersifat proaktif yang meminimalkan risiko terhadap staf, mitra, atau penerima manfaat yang dapat menerima korban kekerasan psikologis atau fisik, serta meminimalkan risiko terhadap aset organisasi. Pada kondisi krisis terdapat risiko tinggi organisasi menjadi target langsung dari konflik karena alasan politik atau ekonomi dan organisasi mungkin hubungan dengan konflik. Analisis keamanan meneliti dan secara realistis itu menilai situasi dan mengantisipasi ancaman, kerentanan dan kapasitas organisasi dan staf untuk mengelola dan meminimalkan risiko dengan tepat. Untuk mengelola dan meminimalkan risiko dengan tepat ini tergantung pada tingkat ancaman yang potensial terhadap organisasi. Analisis harus dilakukan oleh spesialis keamanan. Selama fase perencanaan program dan organisasi ini, analisis keamanan bertujuan untuk menilai apakah ada kondisi kerangka
kerja yang tepat sehingga kelayakan intervensi yang direncanakan dapat dijamin. Selama fase pelaksanaan, analisis perinci harus dilakukan secara teratur pada tingkat program kerja atau kegiatan organisasi dan dalam konteks lingkungan langsung dari program kerja dan organisasi. Nah, kerangka analisis keamanan ini ada ancaman, itu risiko, kerentanan, dan kapasitas. Penjelasan gambar tersebut, ancaman, risiko, kerentanan, dan kapasitas ini. Risiko yang dimana risiko itu didefinisikan sebagai kombinasi ancaman, kerentanan, dan kapasitas, di mana ancaman apakah terdapat potensi terjadinya bahaya dan cedera bagi staf, mitra, penerima manfaat, dan aset organisasi. Organisasi selain menghadapi ancaman dari eksternal juga menghadapi ancaman dari internal organisasi, seperti perilaku staf yang tidak peka yang dihukum oleh para pihak yang bertentangan. Nah, yang dimaksud kerentanan ini jika staf, penerima manfaat, mitra, dan aset terpapar ancaman karena mereka berada di area konflik, mereka menjadi rentan. Kerentanan bervariasi menurut organisasi, image organisasi, strategi, aktivitas, dan sebagai berikut. Dan faktor individu, seks, usia, tingkat pelatihan, jabatan, dan sebagai berikut. Nah, kapasitas ini ada juga dengan kapasitas adalah sumber daya dan potensi yang dimiliki organisasi atau individu untuk meminimalkan dan mengelola kerentanan dan paparan ancaman melalui strategi penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Dari penjelasan yang di atas itu tadi dapat disimpulkan bahwa sesuatu diklasifikasikan sebagai risiko jika terkena atau rentan terhadap ancaman. Dengan demikian, staf atau pegawai, mitra, penerima manfaat diklasifikasikan sebagai aset berisiko. Jika salah satu tidak terkena ancaman, maka faktor risiko relatif lebih rendah. Dalam hal kapasitas organisasi, pengembangan kapasitas perlu dilakukan misalnya melalui pelatihan staf tentang manajemen risiko, komunikasi, transformasi konflik, dan keselamatan pribadi. Asesmennya secara teratur dan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang situasi dan politik, ekonomi, dan konteks sosial dari organisasi, akses ke fasilitas dan informasi, saluran komunikasi, dan berbagai informasi dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional. Nah, strategi manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan organisasi dan stafnya, dan secara aktif meningkatkan kapasitas organisasi untuk mengelola risiko secara tepat yang dapat berkontribusi untuk mengurangi paparan terhadap ancaman dan menurunkan tingkat risiko pada tingkat yang dapat diterima. Nah, penilaian dampak risiko ini kemungkinan bahaya dan dampak yang mungkin sangat penting untuk penilaian situasi. Ini juga dapat mempengaruhi keputusan tentang tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi dan staf. Oleh karena itu, penilaian dampak risiko membantu organisasi dan staf untuk memperjelas masalah ini dengan mengajukan pertanyaan berikut. Seberapa besar kemungkinan risiko tertentu akan berdampak pada seseorang atau sesuatu? Jika kemungkinan tinggi, seberapa serius dampaknya? Penting untuk dicatat bahwa
Bahkan untuk risiko yang sama pada staf dan kegiatan organisasi yang berbeda cenderung memiliki tingkat risiko yang dapat diterima dan dampak yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti gender, etnis, usia, dan lokasi organisasi masing-masing, dan faktor internal misalnya pengalaman psikologis dan mode pengiriman masing-masing. Oleh karena itu, manajemen dan staf perlu mengetahui tingkat penerimaan dan dampak untuk setiap risiko secara pribadi serta seluruh organisasi. Kondisi ini juga perlu dipantau untuk memberikan peringatan kepada manajemen ketika risiko bergeser dari yang dapat diterima ke kondisi yang tidak dapat diterima. Nah, secara umum risiko dapat dianggap dapat diterima ketika hanya sedikit bukti dan tidak terlalu jelas bahwa kegiatan organisasi, staf, penerima manfaat atau mitra telah menjadi sasaran kekerasan atau intimidasi yang serius. Staf dapat terus bekerja tanpa secara fisik dan psikologis dirugikan, dan aset organisasi tidak dirugikan. Nah, staf dapat terus bekerja tanpa secara fisik dan psikologis dirugikan, dan aset tidak dirugikan. Secara umum, risiko dapat dianggap tidak dapat diterima ketika staf, penerima manfaat, mitra, dan aset dirugikan dan menjadi target ancaman, intimidasi, atau kekerasan tertentu. Penilaian situasi mengungkapkan bahwa orang dan aset mungkin akan dirugikan jika pekerjaan berlanjut tanpa tindakan proaktif yang sesuai. Nah, ambang batas risiko yang dapat diterima itu melalui adanya kemungkinan dampak dari kejadian itu bencana, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Itu mempunyai pembunuhan, perkosaan, penipuan, perampokan. Itu peningkatan keseriusan risiko, dan garis keseriusan yang setara dengan risiko itu memiliki ada sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan garis lengkung mewakili ambang untuk risiko yang berbeda. Ambang batas penerimaan atau akseptansi bervariasi tergantung pada probabilitas risiko dan dampaknya. Dan jika ancaman berada di bawah ambang risiko yang dapat diterima, diperlukan tindakan untuk meminimalkan paparan terhadap ancaman dan membangun kapasitas untuk mengelolanya. Ada konteks monitoring ancaman yang diantisipasi, kerentanan dan risiko yang diidentifikasi dan dinilai oleh konflik dan analisis keamanan harus secara teratur dipantau dan dievaluasi dalam rangka untuk mengembangkan kesadaran akan risiko dan respon manajemen yang sistematis terhadap risiko. Langkah monitoring harus terdiri dari pencegahan risiko dan manajemen strategi, kebijakan, dan prosedur. Nah, pemantauan konteks risiko secara teratur sangat penting untuk mempersiapkan dasar informasi. Berikut ini ada beberapa prinsip dasar untuk pemantauan konteks. Itu pemantauan konteks yang menyediakan informasi yang bisa diteransfer mengenai perubahan tingkat keamanan yang relevan, tren, dan antisipasi risiko secara umum dan dalam kaitannya dengan organisasi pada tingkat yang berbeda.
seperti informasi mengenai politik, ekonomi, dan sosial. Cakupan pemantauan didefinisikan berdasarkan hasil analisis konteks atau konflik dan keamanan. Nah, pemantauan konteks harus dilakukan pada tingkat organisasi atau program. Itu koordinasi dan kerjasama antara stakeholder yang berbeda serta analisis dilakukan bersama dan mendiskusikan tentang perspektif kegiatan dapat berkontribusi untuk memastikan efisiensi biaya dan meningkatkan kualitas pemantauan secara keseluruhan. Nah, monitoring harus dilakukan selama tahap perencanaan dan pelaksanaan organisasi atau program. Pemantauan konteks pada tingkat organisasi atau program dapat dilakukan baik secara terpisah atau sebagai bagian integral dari pemantauan dampak organisasi atau program. Misalnya dengan menggunakan checklist, itu pastikan bahwa konteks monitoring menjadi suatu yang rutinitas dalam organisasi. Adanya tanggung jawab yang jelas untuk pemantauan konteks dan evaluasi harus diidentifikasi. Monitoring konteks dapat dilakukan pada berbagai tingkat sistem. Ada juga pertemuan rutin dan aliran informasi dalam rangka mengevaluasi dan mengembangkan skenario dan tindakan serta penyesuaian yang sesuai dengan kegiatan organisasi dan kegiatannya. Itu harus dilakukan review secara rutin. Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan ke dalam proses manajemen yang sudah ada. Pelaporan rutin, dokumentasi, dan analisis situasi keamanan juga harus menjadi bagian dari proses tersebut. Selain itu juga harus dipastikan ketepatan waktu penyampaian informasi kepada manajemen dan staf yang melaksanakan kegiatan di lapangan, serta stakeholder terkait. Oleh karena itu, personil manajemen yang bertanggung jawab harus ada, dapat dengan mudah diakses dan mendapatkan informasi yang cukup sepanjang waktu. Nah, pencegahan dan manajemen ini secara umum ada 3 strategi untuk mengurangi risiko. Ada penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Nah, kombinasi strategi penerimaan dan perlindungan adalah strategi yang paling umum diterapkan. Nah, dalam merumuskan strategi atau upaya pencegahan mitigasi risiko mengacu pada langkah-langkah bagaimana diuraikan sebelumnya mengenai proses manajemen risiko. Nah, dalam rangka mengembangkan strategi penyelesaian konflik, para pemimpin administrator dapat menggunakan berbagai macam cara. Hal ini bergantung pada jenis konflik, sumber konflik, dan sumber daya untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Apabila permasalahan konflik yang ada dalam organisasi terkait dengan hal yang sangat teknik seperti konflik akan data atau informasi yang biasa di antara pemimpin penyelia, atau konflik yang terkait dengan distribusi pekerjaan yang tidak merata, para pemimpin administrator dapat secara langsung mengintervensi penyelesaian konflik melalui proses negosiasi. Jika para pemimpin administrator tidak dapat menyelesaikan konflik, maka jalan yang ditempuh adalah dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator atau arbitrator dalam penyelesaian konflik. Banyak instrumen
yang dapat dikembangkan oleh pemimpin administrator dalam rangka penanganan konflik. Salah satu instrumen yang terkenal adalah Thomas Kilmann dalam intervensi konflik. Nah, terdapat 5 gaya penyelesaian konflik, yaitu tadi ada menghindari, bersaing, mengakomodasi, berkompromi, dan berkolaborasi. Nah, adapun manajemen risiko atas konflik tadi adalah proses yang ditujukan untuk identifikasi dan memantau risiko, identifikasi langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko sampai tingkat yang dapat diterima, dan membangun struktur implementasi yang tepat bagi organisasi supaya tujuan spesifik dari manajemen risiko terdapat konflik adalah untuk melengkapi manajemen dan seluruh personil organisasi dalam upaya menjaga keselamatan mereka secara lebih baik, serta menjaga keberkesinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif meskipun dalam situasi konflik. Selanjutnya itu tentang manajemen risiko. Menanganinya itu ada prinsip juga dengan tata kelola pemerintah yang baik, atau disebut dengan good governance itu, atau disingkat dengan GGG. Sejalan dengan pengertian tata kelola pemerintah mempunyai makna yang jauh lebih luas dari pemerintahan. Itu tata kelola pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, kementerian atau lembaga, kementerian atau lembaga masyarakat, dan pihak swasta. Nah, ada 2 hal penting dalam hubungan ini, yaitu sebuah atau semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya, dan adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka. Nah, melakukan proses di atas itu diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi di dalam masyarakat. Perbedaan yang ada justru menjadi salah satu warna dari berbagai warna yang ada dalam tata kelola peraturan tersebut. Prinsip dari pemerintahan yang baik itu sebetulnya berlaku dan semestinya diterapkan bagi kehidupan internasional, nasional, provinsi, lokal, maupun pribadi. Memasuki era reformasi sangat diperlukan untuk diperhatikan mengenai pentingnya membangun kembali manajemen pemerintahan melalui paradigma baru menuju good governance dengan 4 prinsip dasar, yaitu transparansi, adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan. Nah, dalam pengertian ini transparansi merupakan proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar organisasi, termasuk masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain, dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya organisasi, perlu difasilitasi akses informasi sebagai hal yang terpenting dalam mendukung terlaksananya prinsip transparansi suatu organisasi. Nah, komponen transparansi mencakup kelengkapan, ketepatan waktu, dan ketersediaan informasi dalam pemberian pelayanan publik, serta adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan tentang
tertentu yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi. Nah, partisipasi itu adalah proses pelibatan pemangku kepentingan stakeholder seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan, masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif dan berbagai pilihan alternatif. Dalam menyelesaikan suatu persoalan, proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik dalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi potensi partisipasi mencakup ketersediaan ruang formal yang relevan, mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, serta adanya kepastian publik, proses yang inklusif dan terbuka, serta adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan. Nah, akuntabilitas adalah mekanisme tanggung gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola organisasi. Di dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas. Nah, selanjutnya koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu. Terdapat beberapa instansi pemerintah yang memiliki kewenangan yang berkesinambungan langsung dengan pengelolaan organisasi, dan umumnya persoalan minimnya koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak efisiensi dan efektifnya tata kelola organisasi. Banyak teori yang membahas tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara LAN pada tahun 2000, yang meliputi partisipasi. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, tetapi secara menyeluruh, mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, penegakan hukum itu dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan good governance ini adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak, software, perangkat keraknya, hardware, maupun sumber daya manusia yang menjalankannya, sistem hardware. Nah, transparansi ini, keterbukaan adalah salah satu karakteristik
good governance ini terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya regulasi informasi. Nah, keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, menurut Neopia Ganiraksman ini pada tahun 2000 transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Nah, daya tanggapnya respon sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance ini perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholder. Nah, konsensus orientasinya itu berorientasi pada konsensus, berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama di antara para aktor yang terlibat. Hal ini sejalan dengan konsep partisipatif di mana adanya keterlibatan dari masyarakat dalam merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik. Pemerintah yang baik harus bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan dimungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Nah, keadilan pemerintahan yang baik harus memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki atau perempuan dalam upaya mereka meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Nah, ada juga efeknya, itu proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. Nah, akuntabilitasnya itu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Nah, visi strateginya ini para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan, sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Kunci utama memahami good governance ini adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance ini, maka aturan hukum senantiasa dipandang sebagai pemberi arah bagi setiap proses pembaharuan, karena perspektif ini reformasi harus berjalan secara gradual, konseptual, dan konstitusional. Nah, selanjutnya itu tentang pilar-pilar good governance ini. Konsep good governance ini adalah seluruh rangkaian proses pembuatan yang mensinergikan
pencapaian tujuan 3 pilar good governance ini, yaitu pemerintah sebagai good public governance, masyarakat dan dunia organisasi swasta sebagai good corporate governance ini. Pertama, pemerintah berperan dalam mengarahkan memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya, pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan saham sektor non-pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja dan kontributor utama penerima pemerintah dan daerah. Yang ketiga, masyarakat berperan sebagai pemeran utama, bukan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Perlu pengembangan dan penguatan kementerian atau kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya, serta perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produknya. Nah, itu tentang pilar-pilarnya, dan ada juga karakteristik yang dapat untuk menangani manajemen risiko ini. Ada antara diakuinya semangat, artinya itu keberagaman merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga mau tidak mau telah menjadi suatu kaidah yang abadi, dan dengan kata lain itu merupakan sesuatu yang bersifat kooperatif dalam kehidupan manusia, yang bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas. Nah, itulah penanganan yang harus kita jalani untuk manajemen risiko, agar tingginya sikap toleransi kita baik terhadap saudara seiman maupun terhadap umat agama lain. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan atau jelaskan tentang manajemen risiko terhadap penanganannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.